Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat dompet rajut dengan model seperti ini. Nah, ini tampak belakangnya dan ini depannya. Kemudian dalamnya seperti ini. Teman-teman nanti bisa membuatnya dengan memberi alas atau dilapisi dengan kain ya. Jadi supaya lebih aman, tidak menggores kalau misalnya isi di dalamnya mau diberi mungkin barang-barang tertentu yang memang tidak boleh tergores seperti kacamata misalnya. Jadi harus dilapisi kain. Tapi kalau tidak, pengen lebih cepat jadi dan sebagainya, cara seperti ini lebih gampang ya. Kemudian nanti untuk mengancingnya kita akan menggunakan kancing magnet jahit ya. Nah, dompetnya modelnya seperti ini. Untuk ukurannya, jadi ini mungil ya, sekitar 15 untuk lebarnya. Kemudian untuk tingginya kurang lebih sekitar 8 cm ya, 8 sampai 8,5 cm. Nah, jadi dompet ini nanti muat beberapa kartu seperti ini. Sudah saya coba, kalau misalnya mau dikasih koin juga bisa. Kemudian mau diberi, saya pakai juga untuk menyimpan flash disk. Lalu kartu ya, dan uang. Jadi untuk sekedar jalan ke mungkin arisan atau mungkin ngantar anak sekolah dimasukkan ke tas yang kecil. Karena biasanya kalau kita ngantar sekolah itu pakai tasnya yang kecil-kecil ya. Jadi dompet yang dimasukkan di dalam pun yang tentu saja yang juga menyesuaikan dengan ukuran tasnya. Nah, kita bakal membuat dompet seperti ini. Cara membuatnya juga mudah. Alat dan bahannya apa saja yang harus kita siapkan? Yuk kita ikuti sama-sama. Alat dan bahan yang saya pakai untuk membuat dompet kecil tadi yaitu saya menggunakan benang polycherry Onitsuga yang ply kecil ya. Kemudian korek api, lalu jarum tapestri hakpen yang berukuran 5/0. Kenapa 5/0? Karena nanti untuk membuat dompet ini saya akan menggunakan benang polycherry yang kecil ini di double ya. Jadi saya butuh hakpen berukuran 5/0. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih rapat lagi, lebih kaku lagi, lebih kencang gitu, bisa menggunakan ukuran hakpen yang 4/0. Kemudian gunting dan tentu saja jangan lupa supaya lebih praktis di sini saya menggunakan kancingnya, kancing magnet yang jahit ya. Jadi nanti tidak perlu tembus dari rajutannya, tapi cukup dijahit aja. Ini lebih praktis dan tidak akan membuat kita bingung untuk memberi penutup. Jadi cukup seperti ini saja sudah aman ya, dijahit dengan label seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari dua dompet ini bahannya berbeda ya. Jadi kalau yang ini saya pakai polycherry small ply yang seperti ini ya. Saya double benangnya. Kemudian kalau yang ini saya menggunakan benang politik Onitsuga. Saya sudah pernah mereview benang politik, jadi teman-teman juga kalau misalnya yang belum pernah pakai bisa coba untuk cek video saya tentang benang politik. Kemudian juga teman-teman yang mungkin baru saja mencoba benang polycherry, saya juga sudah pernah review benang ini, jadi teman-teman juga bisa coba cek di review benang polyester ya. Jadi ada polycherry, ada polylestari, ada juga polyindo. Nah, seperti apa karakteristik benangnya teman-teman bisa lihat di situ. Nah, seperti apa cara membuatnya? Yuk kita ikuti sama-sama dan jangan sampai di skip karena ini penting sekali untuk teman-teman yang masih pemula supaya tahu step by stepnya. Nah, jadi karena kita nanti akan menggunakan benang ini di double, maka kita akan mengeluarkan bagian di tengahnya ini dulu. Seperti ini. Ini bagian tengahnya. Kemudian kita juga akan menggunakan dari bagian luarnya. Dan ini dilepas aja. Kita cari bagian ini. Nah, kemudian kita jadikan satu seperti ini. Nanti kita akan mulai merajutnya. Bagian tengah ini yang sudah terurai seperti ini kita
potong aja supaya nanti tidak semakin merembet ke atas ya. Nah, ini juga supaya lebih aman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita mulai merajut. Untuk awalnya kita akan membuat magic ring. Nah, untuk membuat magic ring, tutorialnya di teknik dasar merajut, di playlist teknik dasar merajut bisa teman-teman lihat ya. Jadi, salah satu yang juga saya ajarkan adalah dengan cara seperti ini. Kita kaitkan 2 kali di 2 jari kita. Begini ya. Kemudian disilangkan. Seperti ini. Lalu kita masukkan, kemudian ambil melewati lingkaran, kemudian lepas ya. Setelah itu kita buat rantai 1 terlebih dahulu, lalu kita buat 5 single crochet. 1 2 3 4 5. Seperti ini. Kemudian kita kecilkan lingkarannya. Kenapa menggunakan magic ring yang didouble begini? Karena kalau kita menggunakan yang tidak didouble itu biasanya kurang kenceng ya. Jadi kita pilih menggunakan magic ring yang didouble seperti ini supaya lebih kencang. Nah, ini sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk merajut semakin ke atas ya. Jadi pastikan dulu. Kita lanjutkan, ini baris yang pertama, kita lanjutkan ke baris yang kedua. Jadi kita nanti akan membuat seperti ini. Ini awalan yang kita buat dengan menggunakan magic ring ya. Nah, nanti kita lanjut di baris yang berikutnya. Jadi rantai 1, kemudian balik ya rajutannya, lalu di stitch yang pertama kita akan terus melakukan merajutnya ini dengan teknik back loop ya. Jadi di bagian luar seperti ini ya. Ini yang pertama kita isi dengan 2 single crochet atau SC increase ya. Kemudian di sebelahnya kita isi dengan 1 single crochet. Nah, kemudian di bagian tengah ini kita isi dengan 3 single crochet dalam 1 stitch. Seperti ini. 1 2 3. Kemudian di sebelahnya lagi kita isi dengan 1 single crochet. Lalu di bagian paling ujung kita isi lagi dengan single crochet increase. Dan semuanya selalu back loop ya. Tapi kalau teman-teman di rumah menggunakan benang yang lain itu boleh. Jadi tidak harus sama dengan cara seperti ini. Yang boleh teman-teman tiru adalah polanya, tapi untuk jenis benangnya terserah sesuai dengan apa yang tersedia di rumah saja. Nah, ini kita isi dengan 2 single crochet atau SC increase. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita rantai 1, kemudian kita balik. Kita lakukan cara yang sama. Jadi di sini ya. Jadi teman-teman, yang ini adalah rantai 1 ya. Yang ini baru stitchnya ya, stitch awal. Jadi kita SC increase di sini. Kemudian kita isi dengan single crochet. Lalu single crochet lagi. Ya. Kemudian ini single crochet lagi. Di sini di bagian tengah dari 3 SC yang kita isi tadi di bagian tengah. Tengah-tengahnya itu kita isi dengan 3 single crochet. Jadi 3 single crochet
Setiap di bagian tengahnya nanti setiap baris itu kita isi dengan 3 single crochet ya. Kemudian single crochet lagi, single crochet lagi ya, satu lagi single crochet. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita isi dengan single crochet increase di bagian paling ujung. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita rantai satu lagi, lalu dibalik lagi ya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman kita melakukan cara yang sama. Ya, jadi setiap awalnya itu kita isi single crochet increase. Di tengah-tengah ini kita isi satu single crochet. Lalu bagian tengah, kalau teman-teman mungkin masih belum bisa membedakan mana yang bagian tengah, bisa diberi penanda ya ketika di bagian tengah. Jadi di tengah-tengah ini kita isi dengan 3 single crochet, lalu di sebelahnya kita isi satu single crochet, kemudian di bagian akhir sendiri ini kita isi dengan 2 single crochet atau single crochet increase ya di sini. Seperti itu terus sampai kita memiliki lebar. Jadi ini awal ini nanti kita pakai untuk membuat lebar yang kita inginkan. Jadi apakah ini segini saja, segini atau mungkin lebih lebar lagi. Jadi caranya seperti itu. Nah, nanti untuk naik ke atas caranya juga ada sendiri. Jadi kita buat dulu lebar yang kita inginkan terlebih dahulu, baru nanti kita untuk mempertahankan lebar itu dan naik ke atas ya. Jadi ini kita lanjutkan dengan cara yang sama sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Diawali dengan 2 single crochet atau SC increase. Seperti ini. Kemudian SC, SC, SC lagi, SC, lalu ini juga SC. Dan sekarang kita sudah sampai pada SC di tengah-tengah. Kalau teman-teman bingung lihat dari belakang, bisa dicek untuk di bagian depan seperti ini. Nah, ini bagian tengah-tengahnya ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi ini tadi satu lubang diisi 3. 1, 2, 3. Nah, ini bagian tengah-tengah. Jadi ini nanti di sini yang kita isi dengan 3 single crochet. Jadi seperti ini kita isi dengan 3, 1, 2, 3 single crochet. Kita lanjutkan lagi. Di setiap stitch kita isi dengan 1 single crochet, kecuali yang bagian akhir ya, nanti kita isi dengan 2 single crochet. Jangan sampai keliru ya. Kalau seperti ini, berarti ini kita belum sampai di paling ujung ya. Kalau seperti ini, jadi jangan sampai yang ini kita isi dengan 2 SC ya. Tapi ini masih ada satu lagi stitch. Nah, baru ini yang kita isi dengan 2 SC atau SC increase. Nah, seperti ini. Ya. Kita coba satu kali lagi, dilanjutkan. Jadi, setelah satu rantai, kemudian kita balik, isi dengan SC increase setiap awal dan akhir ya. Kemudian ini 1 SC, sampai nanti kita bertemu di tengah-tengah. Nah, di bagian tengah itu kita isi dengan 3 SC. Ini selalu back loop. Nah, di sini kita isi dengan 3 single crochet. Di sini 1. Jadi setelah 3 single crochet tadi, lalu kita mengisi setiap stitchnya dengan 1 SC.
Nah, ini kalau seperti ini, jangan lupa ini belum sampai di ujung ya. Nah, ini belum sampai di ujung seperti ini ya. Masih ada satu lagi stitch buat diisi dengan 2 single crochet. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya balance atau seimbang. Jadi nggak mungkin nanti yang sebelah sini lebih naik lagi, nggak mungkin. Jadi memang harus balance seperti ini. Nah, kalau sudah rantai 1, kemudian kita balik, kita mengerjakan di baris berikutnya. Harus dibalik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita bakal buat sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Kalau sesuai dengan dompet seperti ini, tadi kita membuat ukuran sekitar 15 cm ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih, boleh misalnya mungkin 20 cm, silahkan ya. Tapi yang jelas setelah itu nanti berhenti dulu untuk tahu trik berikutnya untuk bisa menuju ke atas. Nah, ini kita sudah sampai pada baris yang ke-12. Sebelum kita lanjut ke baris berikutnya, kita akan mengukur terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira ini sudah sampai pada ukuran yang panjangnya sampai sudah berapa senti. Jadi kita ukur terlebih dahulu. Nah, ini sudah pas 15 ya. Karena kita akan menggunakan ukuran dari dompet yang berwarna biru ini sebagai patokan. Jadi ini ukurannya 15. Nah, kita juga akan membuat ukurannya 15. Nah, setelah ini kita tidak akan membuat semakin melebar ke samping ya, tetapi akan semakin naik ke atas ya. Nah, caranya jadi tetap ketika akan menuju ke baris berikutnya, kita rantai 1 terlebih dahulu ya. Jadi ini dibetulkan dulu. Rantai 1 terlebih dahulu seperti ini, kemudian dibalik seperti biasa. Setelah itu kita akan melakukan decrease. Jadi decrease ini di stitch yang pertama kita kait benang, masuk di stitch yang pertama ya. Seperti ini, kait benang. Kemudian di stitch yang kedua kita masuk lagi, kait benang lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita bakal ambil benang, keluarkan di semua loop ya. Seperti ini. Ini namanya decrease. Dan ini nanti kita akan lakukan sama ketika sampai di akhir. Jadi ini awal, kemudian nanti di akhir di sini kita akan melakukan decrease di bagian sisi ini, sisi kanan dan kiri ini. Kita tetap akan mengisi dengan satu stitch 1 SC back loop ya. Sementara yang di bagian puncak sini tetap akan kita isi dengan 3 SC back loop ya. Jadi caranya tetap sama, tidak ada yang berbeda, hanya saja di bagian samping, bagian ujung awal dan akhir itu kita akan melakukan decrease. Setelah ini kita akan isi setiap stitchnya dengan 1 SC back loop. Nah, kita sudah sampai di bagian puncaknya. Ini bagian SC yang ada di tengah-tengah ini. Jadi, ini kita isi dengan 3 SC. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita isi lagi bagian samping-sampingnya ini dengan 1 SC back loop. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian ujung yang akhir untuk baris ke-13 ini. Jadi, ini ada 2 stitch ini ya. Nah, ini 1, 2 di sini. Ya, ini yang kita decrease ya. Jadi,
kait benang, kemudian di stitch yang paling akhir kait benang. Nah, ini yang kita decrease, kita keluarkan di semua loop ya, kemudian rantai 1. Nah, lalu kita lanjut ke baris yang ke-14. Kita lakukan hal yang sama. Jadi, decrease lagi. Jadi di sini ya, 1, ambil lagi di stitch yang berikutnya 2, kemudian kait benang keluarkan di semua loop. Nah, ini kemudian mulai diisi 1 lagi. Seperti ini terus ya teman-teman, kalau sudah mulai ke barisan berikutnya atau sudah mulai naik lembarannya. Jadi supaya ukurannya tidak semakin melebar, kita menggunakan cara seperti itu. Decrease di awal dan juga di akhir, sementara di tengah-tengah caranya tetap sama. Di samping kanan kiri kita isi dengan 1 SC, sementara untuk bagian puncaknya diisi dengan 3 single crochet. Nah, ini kita sudah mulai menuju ke puncaknya. Jadi, mungkin kalau teman-teman masih bingung, ini saya ulang lagi ya. Jadi, ini puncaknya ini ada 1, 2, 3. Kalau pengen lihat lebih jelas di sini. Nah, ini ada 3 SC ya. 1, 2, 3. Nah, yang kita isi 3 SC itu yang sebelah sini yang paling tengah. Yang tengah-tengah. Jadi ini satu ini tetap diisi 1 SC, yang di sini yang tengah-tengah ini yang kita isi dengan 3 SC, ini nanti kembali lagi ke 1 SC. Ya, ini kita balik seperti ini. Posisinya sesuai dengan posisi semula. Kemudian kita mulai, jadi yang ini 1, lalu yang bagian tengah-tengah ini kita isi dengan 3 SC. Kalau misalnya teman-teman bingung, berarti ini diberi penanda yang bagian kedua. Jadi ini tadi kan diisi dengan 3 SC, berarti yang bagian kedua yang di tengah-tengah ini ya, ini yang kita beri penanda atau stitch marker. Kemudian untuk bagian awal juga gitu, ini diberi stitch marker ya. Nanti bagian akhir juga. Jadi ketika harus melakukan decrease atau mungkin juga sebelumnya melakukan increase, itu teman-teman tidak salah stitch ya. Nah, seperti ini kita lanjutkan lagi, kita isi dengan 1 stitch, 1 SC di setiap stitch ya. Nah, ini sudah di bagian ujung, jadi tinggal kita masuk di stitch berikutnya, kita lakukan decrease ya. Kemudian masuk lagi di sebelahnya buat melakukan decrease. Nah, seperti ini. Sudah, lalu kita kait benang keluarkan semua. Nah, jadi seperti ini hasilnya ketika kita sudah sampai di baris yang ke-14. Jadi di sisinya kanan dan kiri ini sudah kelihatan mulai naik ke atas ya. Jadi nanti akan seperti ini terus. Jadi teman-teman melakukan cara yang sama ketika akan membuat lembaran ini semakin tinggi ya. Jadi dengan decrease di sisi awal dan juga akhirnya, kemudian di sisi kanan dan juga kiri ini setiap stitch kita isi 1, di bagian ujung sini, di bagian puncaknya sini ya, sudutnya ini kita isi dengan 3 SC. Jadi di bagian tengah-tengah di sini. Itu terus jadi polanya sampai dengan baris yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya ingin dengan ukuran yang sama seperti dompet biru ini, kita sampai di baris ke-36 ya. Atau mungkin kalau ingin agak tinggi lagi nanti sampai di baris ke-38 dan nanti kita akan melakukan finishing untuk dompet tersebut. Nah, ini kita sudah sampai di baris yang ke-38. Nanti ukurannya seperti ini dan modelnya juga seperti ini hasil setelah di baris ke-38. Sekarang kita ukur terlebih dahulu. Jadi karena memang saya ingin membuat yang ukurannya lebih dari ukuran dompet biru ini. Jadi ini kita ukur dulu. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menggunakan ukuran baris ya, karena biasanya setiap benang itu bisa berbeda-beda meskipun dengan merek yang sama. Seperti ini sama-sama merek Polycherry, tapi ternyata sama-sama 12 baris pun yang ini lebih lebar dibandingkan yang biru ya. Jadi padahal sama-sama 12 baris ya.
Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang warna ungu lebih lebar dibandingkan dengan warna yang biru. Nah, sekarang kita pakai hitungan sentimeter. Jadi, yang lebarnya ini sekitar 17 cm. Kemudian untuk tingginya, jadi dari puncaknya ini, segitiga ini, sampai di bagian bawah, itu sekitar 25,5 cm. Kemudian kalau dari bagian sisi sampingnya sampai dengan bawah itu sekitar 18 cm ya. 17 sampai 18 cm. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat ukuran berdasarkan sentimeter bisa disamakan seperti itu, tapi kalau misalnya berdasarkan baris ya. Jadi ini 12 baris, kemudian kita naik ke atas sampai dengan baris ke-38. Nah, tapi nanti ini setiap benang yaitu tadi ukurannya bisa nggak sama. Kalau yang ini sampai dengan baris 36, jadi kalau misalnya kita lipat jadi dua seperti ini, bisa teman-teman lihat ini sedikit ada perbedaan ukurannya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti akan lebih tinggi sedikit karena memang dia barisnya lebih banyak. Nah, baik, sekarang ini kita rantai satu dulu, setelah itu kita putus benangnya. Jadi ini kita selesaikan rantai satu dulu, kemudian kita putus benang, kita gunting agak panjang karena nanti dipakai untuk menjahit, menyatukan sisi dari rajutan ini. Nah, udah seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat yang ini itu bagian dalam ya, tapi yang modelnya seperti ini, nah ini bagian luar ya. Sebenarnya mau yang ini yang mana aja tuh sama ya, karena nggak kelihatan mana yang dalam mana yang luar ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ingin melihat yang mana yang bagian luar, itu yang ini ya, yang seperti ini model di luarnya. Kemudian kalau yang dalam yang ini ya. Nah, sekarang ini kita lipat seperti ini, dijadikan satu. Kemudian kita bakal menjahit sisi-sisinya ini. Sebelum itu kita rapikan dulu di bagian tengah-tengah ini. Kita satukan di bagian ujungnya seperti ini. Kalau sudah, terus kita jahit biasa ya. Seperti tadi kita pas merapikan benang di sini ini tadi.
Lakukan cara yang sama untuk bagian samping, jadi dikaitkan di sini, kemudian diikat ya. Lalu tali yang panjang ini, sisanya itu kita masukkan di sini supaya nanti bisa ikut dijahit seperti ini. Nah, ini kita pertemukan ujung sama ujung. Jadi nanti kita mulainya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita jahit. Jadi yang sisanya ini tetap kita masukkan di sini. Kita masukkan sini. Nanti ikut dijahit ya. Setelah itu nanti tinggal dirapi-rapikan aja. Seperti itu aja. Nah, ini teman-teman sudah selesai kita menjahit samping-sampingnya. Sekarang kita tinggal memasang kancing magnetnya. Jadi, kancing magnetnya nanti kita pasang. Jadi, kita sesuaikan saja. Kira-kira mau seberapa. Nah, seperti ini. Mungkin di sini ya, paling nggak di sini. Nanti terus kita jahit. Nanti di mana saya mendapatkannya atau membelinya bakal saya taruh linknya di description box. Nah, setelah ini kita jahit terlebih dahulu, jadi disesuaikan aja seperti ini. Nah, kayak gini dijahit. Nanti kita tinggal pasang, kalau misalnya mau dikasih apa namanya label di bagian ini, bisa kita tinggal taruh label seperti ini. Kalau tidak pun nggak apa-apa karena tidak akan terlalu kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita jahit dulu. Nah, ini sudah dipasang seperti ini, jadi tinggal kita jahit ya sisi-sisinya karena memang sudah ada lubang-lubangnya. Seperti ini, sama ini bagian apa ya namanya, bagian dudukannya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita bakal untuk mempermanis dompet, jadi boleh diberi hiasan bunga dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan beri label seperti ini, jadi supaya lebih manis. Jadi nanti akan tampak seperti dompet yang biru ini ya. Jadi teman-teman boleh label, boleh bunga, boleh hiasan lain, apapun itu, boleh aplikasi rajut dan lain sebagainya. Nah, ini kita jahit nanti di bagian ini. Dipaskan seperti ini, kemudian dijahit. Tergantung model label yang teman-teman miliki ya. Seperti ini, nanti sisi satunya juga sama, kita jahit. Nah, ini dia teman-teman, dompet rajutnya sudah jadi, sudah dipasangin label, kancing magnet juga. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Kalau pengen lebih manis lagi, lebih rapi lagi, mungkin bisa diberi alas kain furing ya di dalamnya. Tapi kalau ingin lebih praktis, ini juga boleh karena misalnya diisi uang, diisi kartu dan lain sebagainya pun tidak akan terus kelihatan banget dari luar ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, kayak gini, ini kan nggak kelihatan ya dari luar isinya apa aja. Sekarang kita ukur terlebih dahulu, kira-kira ini ukurannya berapa jadinya. Nah, seperti ini ya, jadi sesuai dengan yang kita ukur tadi, memang untuk ukuran panjangnya itu adalah 17 cm, kemudian untuk tingginya kurang lebih sekitar 8 cm ya. Jadi ini kalau dari belakang ya, dari belakang 9 ya, karena dari tutupnya ini. Tapi kalau kita hitung dari sini, sisi sini, ini sekitar kurang lebih 8 cm.
Nah, demikian teman-teman untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa diikuti dengan mudah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum boleh subscribe channel saya, kemudian juga boleh like video ini, silahkan tinggalkan komentar juga. Dan boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki, siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya, jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update ya. Dan tentu saja kita bakal ketemu lagi nanti insya Allah di video tutorial selanjutnya. Tentu saja, sampai jumpa.